Di pelajaran PKN kali ini kita akan bahas tentang pengaruh kemajuan iptek terhadap NKRI. Oke, untuk kali ini sesuai dengan perkembangan zaman di Indonesia, tidak lepas dengan yang namanya teknologi dan komunikasi serta transportasi. Nah, di perkembangan kemajuan iptek ini ada beberapa bidang yang sangat terpengaruh. Yang pertama, bidang ekonomi, yaitu pengaruhnya adalah ada kemampuan produktivitas dunia industri yang semakin meningkat, pertumbuhan ekonomi semakin tinggi, pekerja menanamkan skill dan pengetahuan yang dimiliki pun harus lebih tinggi, serta dengan terbukanya peluang kerja yang baru dengan syarat-syarat harus paham ilmu pengetahuan dan teknologi. Oke, ada beberapa pengaruh positif dan negatif dari kemajuan iptek bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang pertama adalah aspek politik, aspek ekonomi, aspek sosial budaya, aspek hukum, pertahanan, dan keamanan. Tadi sudah kita bahas dari sisi ekonomi. Sekarang bagaimana dengan sisi politiknya? Dari sisi politik, iptek ini telah berhasil menanamkan nilai-nilai dalam kehidupan berpolitik bagi bangsa Indonesia. Yang sebelumnya dianggap tabu, sekarang justru lebih maju. Kenapa? Dalam menjalankan nilai-nilainya lebih terbuka. Adanya kebebasan berdemokrasi yang terpengaruh kuat dengan adanya iptek. Contohnya, berkampanye pun tidak harus fisik, tapi bisa menggunakan media sosial. Nah, itu salah satu dari aspek politik. Kemudian dari aspek sosial budaya, banyak kebudayaan asing yang masuk tanpa harus mendatangkan pelaku budayanya. Cukup dengan kita nonton YouTube, kita melihat dari video-video di IG dan sebagainya, itu berpengaruh sekali dalam kehidupan sosial dan budaya. Ada aspek hukum, pertahanan, dan keamanannya. Dari sisi positifnya, makin menguatnya supremasi hukum, demokratisasi, dan tuntutan terhadap dilaksananya hak asasi manusia, menguatnya regulasi hukum dan pembuatan peraturan perundang-undangan yang memihak dan bermanfaat bagi kepentingan rakyat banyak, makin menguatnya tuntutan terhadap tugas-tugas penegak hukum, dan yang terakhir, menguatnya supremasi sipil dengan mendudukkan tentara dan polisi sebagai penjaga keamanan, kedaulatan, dan ketertiban negara. Dari pengaruh positif iptek tadi, tentunya akan ada beberapa hal yang muncul sebagai gerakan-gerakan radikal dari terorisme. Ada yang mudah bergaul, tapi ada juga yang lebih menutup diri. Nah, dari pengaruh positif tentunya ada pengaruh negatif. Pengaruh negatifnya dari adanya perkembangan kemajuan iptek. Yang pertama, terjadinya banyak pengangguran bagi tenaga kerja yang kurang atau tidak memiliki kualifikasi yang sesuai dengan yang dibutuhkan. Kemudian lebih banyak sifat konsumtifnya apabila di era globalisasi ini menurunnya generasi dengan tingkat moralitas yang kurang atau terjadi penurunan atau kemerosotan nilai-nilai moral bagi generasi muda. Kemudian banyak pilihan jalan yang instan atau jalan pintas dalam melakukan sesuatu hal. Kemudian adanya iptek dari hasil alam atau daerah-daerah yang dapat dijual kepada daerah lain. Kemudian adanya iptek di suatu daerah yang merupakan sumber daya alam yang besar dapat menjadikan sebuah lapangan pekerjaan. Nah, kemudian dari aspek-aspek tadi, politik, ekonomi, sosial, dan budaya, serta pengaruh positif dan negatifnya, akan ada peran serta masyarakat untuk mengatasi ancaman dari perkembangan iptek. Yang pertama, peran serta masyarakat untuk menjaga persatuan dan kesatuan dengan menghormati dan bisa memfilterisasi dari ilmu pengetahuan dan teknologi yang ada dan atau berkembang di sekitar kita. Kemudian bersedia menjaga keutuhan NKRI dengan cara memiliki pertahanan yang kuat dan stabil.
Kemudian bersikap santun, tidak mudah terpengaruh terhadap kebudayaan asing yang masuk ke Indonesia. Nah, beberapa cara untuk menyikapi kemajuan iptek berdasarkan nilai-nilai Bhinneka Tunggal Ika. Yang pertama, memanfaatkan perkembangan iptek dengan baik dan berpikir positif. Tidak membangun suatu konflik ataupun membuat opini agar nilai-nilai di masyarakat lebih individualis, dapat mengembangkan beberapa alat, beberapa ilmu yang bisa diterapkan sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan yang ada di dalam negeri serta yang dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia. Yang terakhir, dapat menjaga dan memelihara serta memberikan produktivitas, efisiensi dalam perkembangan dan kemajuan. Oke, sebelum kita akhiri di materi perkembangan iptek ini, terlebih dahulu Ibu akan menyampaikan tugasnya. Yang pertama yaitu jelaskan jenis-jenis ancaman dari adanya perkembangan iptek yang ada di Indonesia dan bagaimana solusi untuk mengatasi ancaman tersebut. Itu saja tugas dari Ibu. Jangan lupa tugasnya di-upload di portal di KD ke-16. Itu saja dari Ibu akhiri. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.